mama udah lihat itu videonya viral. Ih, malu-maluin keluarga aja lu. Nama doang manda, pan santun gak ada lu. Percekcokan sengit antara selebgram Ryuka Bunga dengan sepasang pengunjung di sebuah restoran masih jadi sorotan warganet. Yang teranyar, Ryuka menjadikan peristiwa tersebut bahan roastingannya di akun media sosial pribadinya. Dengan gayanya sambil menerima telepon, Ryuka begitu lugas merosting sejoli tersebut. Orang mana tahu itu meja kamu, ya? Mana tahu orang besok-besok kalau mau nempatin meja, lu taruh ijazah PAUD lu di situ. Jangan lu taruh brosur sedot WC di situ. Ini cuman ke kasir sebentar. Iya, elunya duduk. Cowok lu di kasir. Kan bisa tuh. Nggak usah nempel mulu berdua-dua kayak Keributan tersebut sebenarnya bermula dari masalah sepele, ihwal kesalahpahaman mengenai meja yang dianggap kosong. Ryuka merasa tidak melihat tanda-tanda bahwa meja tersebut sudah dipesan oleh orang lain sebelumnya. Alhasil, Ryuka pun dengan santai menempati area tersebut. Tapi sayangnya, Ryuka mendadak naik pitam ketika seorang wanita tiba-tiba mengambil barang di meja tersebut dengan gerakan kasar. Merasa tidak dihargai, ia pun memutuskan untuk mendatangi meja pasangan tersebut untuk menegur. Ia menekankan pentingnya adab saat berinteraksi dengan orang asing di ruang publik. Lantas mungkinkah Ryuka bakal menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini? Gini, tempat duduk di restoran itu adalah hak orang banyak, ya kan? Ketika lu udah bayar, ketika lu udah ngantri, udah bayar, udah pesen, lu dapet nomor, gue duduk. Lu cuma naruh brosur sama botol mineral yang isinya cuma setengah, itu tuh lu gak ada hak banget buat memiliki tempat duduk itu. Kalaupun lu berhak, lu bisa ngomong baik-baik. Kak, saya mau duduk di sini, saya udah nandain ini, kan gue bisa pindah. Bisa lu pakai 4 kata ajaib, 3 sebenarnya, cuman gue tambahin 1. Maaf, tolong, terima kasih, sama permisi. Setelah 1 tahun memilih menutup rapat, kisah di balik perceraiannya dengan Baskara Mahendra, Sherina Munaf akhirnya buka suara. Meski hanya lewat unggahan ulang di media sosial, tapi banyak netizen yang meyakini bahwa Sherina ingin meluruskan alasan perceraiannya bukan karena isu lavender marriage, melainkan karena Baskara diduga selingkuh saat masih jadi suaminya. Dalam akun media sosialnya, Sherina juga mengatakan bahwa ia cuma manusia biasa yang bisa terluka. I'm also a human being. I have feelings. I get hurt, even though I don't always show it. Yang menarik, unggahan ulang Sherina soal perselingkuhan benar-benar bertepatan dengan video Baskara yang terciduk berduaan dengan wanita asal Jerman bernama Alisa Cordes di Lombok. Malahan ada salah satu netizen yang mengatakan bahwa hubungan Baskara dengan Alisa memang sudah terjalin lama, bahkan sebelum Baskara bercerai. Fakta ini tentu mengejutkan publik lantaran saat putusan cerai tak ada isu orang ketiga dalam gugatan cerai mereka. Kara wawancara boleh nggak? Baskara, aduh. Alasan gugatannya seperti yang pernah kami sampaikan dulu adalah perselisihan dan pertengkaran. Kalau faktor utamanya adalah secara garis besarnya itu adalah karena kesibukan kerja masing-masing. Sementara itu, belum lama bikin heboh jagat maya dengan pamer taspek, Lisa Mariana malah mengaku diselingkuhi sang suami Dori Setiawan alias Edo. Lisa mengaku pasrah dengan karma atas perbuatannya yang sempat jadi selingkuhan seorang pejabat di Indonesia. Namun meski pasrah, Lisa tetap memviralkan sang suami yang kabur membawa mobil anak-anak mereka. Lisa bahkan mengunggah rekaman CCTV dari rumahnya yang memperlihatkan saat Edo mengganggu kenyamanan hidup Lisa setelah pergi dari rumah. Edo, Dori Setiawan, pulang dong. Ya, maksudnya pulang ya, bawa mobil anak-anak ya. Kata gue jangan sampai gue suruh netizen gue silaturahmi nih ke kono. Jangan bikin gila gue keluar. Sepi isu asmara Arya Saloka bikin netizen kepo. Apalagi baru-baru ini mantan suami Putri Ana itu tak pernah serius mengenalkan pasangan barunya. Sempat diisukan PDKT dengan Acha Septriasa lantaran beradu peran dalam sebuah proyek film bersama, tapi endingnya menguap begitu saja.
Sepertinya netizen belum puas sampai Arya benar-benar bisa menggandeng seorang wanita yang dicintainya. Dari Acha, kini muncul nama Paula Verhoeven yang ramai disebut-sebut menjalin kedekatan dengan Arya. Netizen yang pro dengan keduanya pun melesat memberikan dukungan dan menjodoh-jodohkan janda Baimong ini dengan Arya. Jadi beneran pacaran atau enggak nih? Tawa aja sih menanggapinya. Iya, baru denger Pak, nggak tahu. Iya, nggak denger, aku nggak tahu. Bukan tanpa alasan jika kabar kedekatan Paula dan Arya mencuat. Kontan saja, usut punya usut, kabarnya Arya dan Baim masih ada ikatan saudara. Ditambah lagi tahun 2023, Paula dan Arya pernah main film bareng garapan Baim. Netizen layaknya mak comblang di dunia maya. Meski ditembak pertanyaan soal kedekatannya dengan Arya dan foto-foto rekayasa AI yang beredar di sosial media, Paula konsisten membantah isu tersebut. Mbak nggak tahu. Baru dengar malahan saya juga. Nggak tahu saya nggak tahu. Nanti aku cek. Ya biasa aja, ya seperti pada umumnya aja. Tak ingin mempersoalkan kabar yang tidak jelas kebenarannya, ibu dua anak ini nampaknya masih ingin fokus dengan menikmati waktunya dengan berkarir dan perannya sebagai seorang ibu dari Keanu dan Kenzo. Ya alhamdulillah lagi sama aku, alhamdulillah tadi habis nganterin les, langsung nemenin mamanya. Biasanya masak sih, masak. Untuk mau masakan mama ini, jadi aku masakin, aku anterin ke sekolah. Lantas benarkah Paula masih belum bisa move on dan membuka hatinya untuk Arya atau pria lain? Iya, mensyukurin aja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya kita jalanin aja. Yang penting kan kita udah titipin ke Allah ya. Setelah hampir 1 pekan lalu alami kecelakaan tunggal di kawasan Jakarta Timur, kondisi Fajar Latbajo alias Fajar Setboy pelan-pelan mulai berangsur pulih. Ya, kecelakaan yang dialami Fajar terjadi ketika pria berusia 18 tahun itu mau pulang ke rumah usai menginap di kantor. Di tengah perjalanan, motor yang ditungganginya kepleset saat akan belok di jalanan yang licin. Akibat insiden itu, tangan kiri Fajar mengalami retak dan pergeseran tulang akibat benturan saat terjatuh. Dia ada sakit, retak bergeser. Kukunya kayak pamawi, copot, hampir pingsan. Cuman kakak aku yang pingsan depan aku. Trauma? Oh enggak. Kayaknya emang udah dari kecil jatuh-jatuh gini. Waktu itu pas jatuh nih, terus ada yang bangunin aku. Aku langsung bangun, langsung ambil motor, balik ke apartemen sendiri. Akibat kecelakaan tersebut, Fajar pun kehilangan banyak job lantaran harus istirahat selama 1 bulan. Malahan jobnya bersama Amanda Manopo harus di-cancel gara-gara kondisi kesehatan Fajar yang tidak memungkinkan. Lumayan banyak sih, dari brand mungkin ada beberapa, terus juga panggilan TV juga banyak yang udah saya cancel. Jadi ngelihat dulu Fajar sampai benar-benar bisa pulih, baru nanti mungkin bisa ke TV atau kerjasama dengan brand lain. Saya undur sampai mungkin di akhir April baru bisa syuting lagi, atau mungkin di awal Mei. Awal Mei. Berapa pamer kebucinan hingga nempel terus bak perangko, siapa sangka usia pernikahan Luna Maya dan Maxine Butia sudah hampir 1 tahun. Menandai kebahagiaan mereka di 11 bulan pernikahan, Luna pun sukses bikin iri netizen dengan mengunggah foto dan video mesra mereka bak sepasang ABG di media sosial. Meski sederhana tanpa perayaan, tapi Luna dan Max terlihat begitu bahagia. Lantas di 1 tahun wedding anniversary 7 Mei mendatang, mungkinkah Luna akan memberikan kabar bahagia perihal momongan? Seperti biasanya sih kalau ini ya. Oke, thank you. Ya, aman. Ya, thank you.